Penelitian ini dilakukan di sekitar SDN Tegal Alur 10 Pagi dan Gang Layan RT 2 RW 8. Wilayah ini dipilih karena kawasan tersebut merupakan pemukiman padat dengan mayoritas masyarakat berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah. Banyak penduduk menggantungkan hidup sebagai buruh pabrik, pekerja gudang, atau di sektor informal, sehingga program KJP sangat membantu mereka memenuhi kebutuhan sekolah anak. Seorang narasumber yang bekerja sebagai operator sekolah menyampaikan bahwa dari 467 siswa, 70-80% diantaranya adalah pendaftar KJP. Dengan melihat pola ini, Kelurahan Tegal Alur dapat dianggap sebagai wilayah dengan tingkat penerima KJP yang tinggi karena kondisi sosial ekonominya mendukung klien tersebut. Masalah-masalah KJP yang terjadi diungkapkan melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian di daerah tersebut, yakni yang pertama, ketidaktepatan sasaran penerima KJP. Wilayah tersebut merupakan pemukiman padat dengan mayoritas warga berpenghasilan menengah ke bawah yang layak menerima KJP. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih ada penerima yang tidak tepat sasaran. Terdapat narasumber yang menyatakan bahwa ada keluarga yang sebenarnya cukup mampu, seperti memiliki mobil atau usaha kontrakan, tetapi anaknya tetap menerima KJP. Yang kedua, keluarga kurang mampu tidak terdata di DTKS. Selain masalah penerima yang tidak tepat sasaran, terdapat pula kasus keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan KJP. Beberapa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tidak terdata dalam DTKS. Akibatnya, mereka tidak masuk sebagai penerima meskipun sebenarnya membutuhkan bantuan. Social Development Theory dari James Midgley dan kaitannya dengan masalah tersebut. Permasalahan ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan dana KJP dapat dianalisis menggunakan Social Development Theory dari James Midgley. Teori ini menekankan bahwa pembangunan sosial harus menggabungkan kebijakan sosial yang efektif dengan mekanisme distribusi yang adil. Menurut Midgley, sebuah program sosial baru dapat disebut berhasil jika 3 hal terpenuhi. Yang pertama, manfaatnya tepat sasaran. Kedua, distribusinya adil dan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, terdapat pengawasan yang kuat agar sumber daya tidak disalahgunakan. Pada konteks penelitian ini, ketidaktepatan sasaran penerima menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi belum optimal. Sedangkan penyalahgunaan dana menandakan lemahnya sistem pengawasan baik oleh sekolah, pemerintah, maupun keluarga penerima. Dengan demikian, masalah-masalah dalam implementasi KJP di Tegal Alur menggambarkan adanya celah pada tata kelola program yang sejalan dengan kritik Midgley terhadap program sosial yang tidak terintegrasi dengan baik. Temuan dari berbagai jurnal dan laporan penelitian menunjukkan bahwa masalah KJP bukan hanya terjadi di Tegal Alur. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat bahwa pada 2013, sekitar 19,4% penerima KJP tidak sesuai kriteria. Data ini menunjukkan bahwa pendataan rawan kesalahan dan update data keluarga penerima tidak selalu dilakukan secara berkala. Penelitian-penelitian lain juga menyoroti adanya praktik penyalahgunaan dana oleh sebagian penerima, seperti penggunaan dana untuk kebutuhan non-pendidikan atau penarikan dana tanpa transaksi kebutuhan sekolah. Data sekunder ini mendukung rumusan masalah dalam proposal penelitian, yaitu bahwa ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan dana merupakan hambatan utama yang menurunkan efektivitas KJP sebagai kebijakan pendidikan. Menurut penjelasan Pak Furkon, salah satu operator yang berpengalaman mengurus KJP, terjadi perubahan besar dalam 2 tahun terakhir terkait cara menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Dulu, sekolah menjadi aktor utama. Guru mengenal siswa secara langsung dan mengetahui kondisi ekonomi keluarganya. Mereka melakukan survei lapangan sendiri, dengan indikator yang beragam, mulai dari penggunaan air, pekerjaan orang tua, kendaraan keluarga, sampai daya listrik rumah. Keputusan ini dinilai lebih realistis, karena guru berinteraksi setiap hari dengan kondisi siswa. Namun, kini situasinya berubah. Proses seleksi penerima dialihkan ke level kelurahan. Data siswa yang dianggap berhak diambil dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sebuah database nasional yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sekolah hanya menerima daftar nama dari kelurahan, menginput data lalu mengunggah berkas. Perubahan ini mengurangi peran guru dan sekolah, sekaligus memindahkan tanggung jawab verifikasi ke pihak kelurahan. Namun, satu hal tetap ditegaskan oleh Pak Furkon, tidak semua siswa yang muncul di DTKS otomatis akan menerima KJP. Ketika ditanya mengenai perubahan sistem tersebut, Pak Furkon tidak ragu menyampaikan pandangannya. Menurutnya, sistem lama yang bergantung pada observasi guru
justru lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa guru mengetahui kondisi ekonomi siswa secara dekat. Mereka tahu siapa yang sulitan, siapa yang bekerja sambil sekolah, hingga siapa yang memiliki tanggungan keluarga besar. Masalah muncul ketika verifikasi dialihkan ke kelurahan. Menurutnya, pendataan DTKS tidak selalu akurat. Ada keluarga yang secara ekonomi sudah membaik, tetapi tetap tercatat sebagai warga miskin. Dan ada pula keluarga yang membutuhkan, tetapi tidak masuk dalam data tersebut. Masalah ketidaktepatan sasaran tidak hanya diamati oleh pihak sekolah. Warga sekitar juga merasakannya. Bapak Hermansyah, salah satu warga yang diwawancarai, menceritakan sebuah contoh nyata. Ia pernah menyaksikan sebuah keluarga yang sebenarnya cukup mampu, memiliki mobil, usaha kontrakan, dan penghasilan stabil, namun anaknya tetap menerima KJP. Setelah ada survei ulang dari pihak sekolah, bantuan tersebut akhirnya dicabut. Kejadian itu tidak hanya ia temui di lingkungannya, tetapi juga terjadi di beberapa tempat lain. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pendataan awal DTKS masih memiliki kelemahan, terutama dalam memfilter keluarga yang sebenarnya sudah tidak masuk kategori miskin. Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Akso, seorang siswa. Ia bercerita bahwa di sekolahnya masih ada teman-teman yang terlihat mampu secara ekonomi, tetapi tetap menerima KJP. Sementara itu, beberapa teman lainnya yang jelas kesulitan secara finansial tidak mendapatkan bantuan apapun. Akso bahkan menyaksikan langsung kasus pencabutan KJP saat SD karena ketidaktepatan sasaran. Baginya, sistem yang berlaku saat ini belum mampu menggambarkan kondisi siswa secara menyeluruh. Selain ketidaktepatan sasaran, ada masalah lain yang juga diakui oleh informan, yaitu penyalahgunaan dana KJP. Menurut Pak Furkon, penyalahgunaan lebih sering terjadi saat dana dicairkan sekaligus untuk 6 bulan. Jumlah uang yang besar membuat beberapa keluarga menggunakan dana itu untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk pendidikan anak. Ibu Ayu, informan lain yang menegaskan bahwa kasus ini memang masih terjadi meskipun jumlahnya tidak banyak. Ia mengingatkan bahwa tujuan KJP adalah meringankan biaya pendidikan, bukan mengisi kekurangan ekonomi rumah tangga. Menariknya, Pak Furkon menambahkan bahwa siswa yang berasal dari keluarga lebih mampu justru menggunakan dana KJP lebih tertib. Mereka menyimpan dana itu sebagai tabungan untuk keperluan sekolah dan menggunakannya sesuai ketentuan ketika dibutuhkan. Program Kartu Jakarta Pintar atau KJP di Kelurahan Tegal Alur terbukti membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Tingginya jumlah penerima menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Namun, efektivitas KJP masih terkendala oleh masalah ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan dana. Peralihan sistem pendataan dari berbasis observasi sekolah ke DTKS di tingkat kelurahan belum sepenuhnya mampu mencerminkan kondisi ekonomi nyata keluarga penerima. Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan serta data sekunder dari berbagai penelitian. Ditinjau melalui Social Development Theory James Midgley, permasalahan tersebut menandakan belum optimalnya integrasi antara kebijakan, distribusi manfaat, dan pengawasan. Oleh karena itu, KJP perlu perbaikan dalam akurasi pendataan, pengawasan penggunaan dana, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat, agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif. Salah gunainnya malah kalau orang yang mampu tuh dia nggak nyala gunain, malah dia benar-benar kayak tabungan dia aja. Kan kita kan sebelum perpanjang berkas itu kan ya kan kita KJP itu kan per semester sekali untuk pengajuan berkas lagi, pendataan ulang lah. Jadi yang kita lihat nih, kan kita kan sekolah minta laporan belanja. Kalau yang orang-orang yang kelihatannya nggak layak tuh rapi laporan belanjanya, strukturnya belanjanya di mana sesuai lah gitu. Nah cuman orang-orang yang harusnya layak ini laporan belanjanya notanya kosong, notanya ngarang sendiri gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih dia bener gak penggunaan uang bulanan itu sesuai untuk transport anaknya, atau ya kita nggak tahu kan apa diambil cash dulu. Kan ada tuh kasus yang diambil cash di toko, dia pakai kartu KJP, pakai ini alat dari banknya kan, cuman nggak ditariknya tuh
tukar uang cash, dipotong admin dari toko gitu. Itu sih yang mayoritas penyalahgunaan tuh yang kayak gitu. Dari kapan ibu? Dari bulan April. Bulan kemarin di bulan April. Iya. Oh, berarti barengan ya dari Iya, alhamdulillah. Barengan. Susah nggak ngajuin? Oh, jadi susah banget Kak. Butuh dari kelas 1 SD sampai sekarang tuh kelas SMP kelas 2 baru dapat. Lama ya proses? Lama banget. Gue DTKS dari tahun 2000 berapa itu, cuma baru keluar kemarin-kemarin. Baru di itu akses ya. Menurut Ibu, apakah kondisi ekonomi keluarga Ibu tuh udah sesuai dengan kriteria penerima KJP? Nah, bagaimana tuh proses penetapannya saat itu? Ya, kalau menurut saya udah sesuai sih, karena ya kita juga emang bukan orang yang inilah ibaratnya yang mampu gitu. Ya sangat ngebantu gitu kita dapat KJP. Kalau dulu waktu ngajuinnya ibu gimana awalnya? Ya ngajuin saya sampai 2 kali ngajuin. Kan kalau dulu masih ngajuin, kalau sekarang kan kayaknya harus udah tercatat di DTKS apa ya udah ini. Kalau saya dulu ngajuin dulu 2 kali. Nada udah berapa lama dapat KJP-nya? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Mungkin kita lanjut. Oh, ini ada menerima bantuan lain atau? Tidak, hanya KJP. Di sini anaknya penerima KJP. Iya, Anaknya namanya siapa dan umur berapa? Muhammad Ibnul. Ibnu, umurnya? Umurnya Ibnu 15. 15 berarti 1 SMA. Oh, 1 SMA. Itu kira-kira udah berapa lama ibu nerima KJP? Itu udah lama dari kelas 2 SD. Oh, udah dari kelas 2 SD. Itu selain KJP ibu ada nerima bantuan lain nggak? Ya baru-baru ini ya bansos. Oh, bansos. Kalau kayak KIP gitu ya? Iya. KIP nggak nerima berarti? Enggak. Berarti KJP aja? Iya KJP. Saya Muhammad Kamil Aqsa, umur 14 tahun, sekolah di SMP Negeri 108 Jakarta. Udah berapa lama dapat KJP-nya? Dari SD. Dari SD kelas berapa? Wah, Berarti lanjut sampai SMP ya? Bagaimana kamu pertama kali mengetahui bahwa kamu tuh sebagai penerima KJP dan siapa yang mengurus pendaftarannya? yang awal mengurus pendaftaran ibu. Jadi kamu pas tahu kamu dapat KJP itu dari ibu atau dari? Dari ibu. Dari ibu. Sekolah ada nanya-nanya gitu nggak? Atau emang ibu yang ngajuin? Yang ada ibu. Oh, ngajuin ibu.